Ketum PSSI Erick Thohir jarak timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 tinggal 15 poin dan ucapkan banyak terima kasih kepada para pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada semua pemain timnas Indonesia. Skuad Garuda meraih 1 poin penting saat berhadapan dengan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (10/9). Laga yang berakhir dengan skor 0-0 tersebut membuat Indonesia bertahan di posisi keempat klasemen. Sebelumnya mereka sukses menahan Arab Saudi dengan skor 1-1. Erick Thohir menilai bahwa semua pemain sudah berjuang maksimal. 2 poin yang mereka dapatkan cukup penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Apalagi lawan yang mereka hadapi di ajang ini tidak akan mudah. Saya paham kalian telah memberikan penampilan terbaik dalam 2 pertandingan terakhir. 2 pertandingan kita mendapatkan 2 poin, kata Erick Thohir. Nantinya hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Peringkat ketiga dan 4 akan menjalani putaran keempat. Tentunya Indonesia harus bisa memaksimalkan 8 pertandingan sisa. Kemenangan atas Cina dan Bahrain akan semakin membuat posisi mereka nyaman di klasemen. Kalau kita ingin lolos kualifikasi mungkin bisa peringkat kedua kita membutuhkan 15 poin. Kita masih ada 8 pertandingan lagi. Erick menyadari bahwa lolos ke Piala Dunia bukan hal yang mudah. Namun target tersebut bukan berarti tidak mungkin saat semua pihak bisa bekerja sama dan berjuang keras. Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada perjuangan semua pemain di lapangan. Saya tahu tidak mudah, tapi semangat. Terima kasih telah mencoba memberikan penampilan terbaik. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, ujarnya. Sampai bilang frustasi dan bikin segera balik ke negara asalnya. Marahnya pelatih Australia saat gagal tumbangkan timnas Indonesia, kami harusnya menang. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, kecewa timnya gagal mengalahkan timnas Indonesia. Australia datang dengan kepercayaan tinggi ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (10/9). Kemenangan 4-0 di Piala Asia 2023 lalu membuat Socceroos optimis bisa mendapatkan kemenangan. Namun mereka justru tertahan dari tim tuan rumah dan menutup laga dengan skor imbang 0-0. Graham Arnold menjelaskan bahwa hasil pertandingan ini di luar dugaan mereka. Australia yang di atas kertas bisa menang ternyata harus berbagi angka. Bermain menyerang sejak awal laga ternyata tidak menjamin untuk bisa membongkar pertahanan skuad Garuda. Kami seharusnya menang dan menang dengan nyaman. Kami memiliki peluang, kami melewatkan peluang lagi-lagi, kata Graham Arnold. Dengar, saya hanya bisa melakukan banyak hal, saya tidak bisa memainkan permainan untuk mereka. Dan pada akhirnya kami seharusnya mengalahkan Bahrain, kami melewatkan beberapa peluang. Hari ini dalam kurung 10/9, kami seharusnya menang dengan nyaman dan kami melewatkan beberapa peluang. Jadi saya mungkin sama kecewanya dengan semua orang Australia lainnya, lanjutnya. Arnold menegaskan bahwa Socceroos harus segera bangkit. Pada bulan Oktober nanti mereka harus berhadapan dengan Cina dan Jepang. Laga tersebut harus bisa mereka manfaatkan untuk mendapatkan poin maksimal. Semua pemain harus berjuang habis-habisan demi menjagakan ke Piala Dunia. Tetapi masih ada 8 pertandingan lagi. Tujuannya adalah untuk lolos langsung tetapi Anda memiliki tempat play-off tambahan. Bagi saya saat ini, saya hanya frustasi dan saya hanya perlu pulang ke Australia dan berpikir dengan baik tentang berbagai hal, ujarnya. Australia kembali gagal meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai diimbangi Indonesia. Fans The Socceroos meminta pelatih Graham Arnold dipecat.
Hasil kurang memuaskan didapat Australia saat bertandang ke markas Indonesia, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB. Tim peringkat ke-24 dunia ini ditahan imbang Garuda, ranking 133 FIFA tanpa gol. Timnas Australia sedianya tampil mendominasi sepanjang 2 kali 45 menit. Jackson Irvin Ces mencatatkan 19 tembakan, 5 on target, 456 operan, dan penguasaan bola mencapai 63% atas Indonesia. Kendati demikian, Australia kesulitan menembus pertahanan rapat Indonesia. Kiper Garuda, Maarten Paes, tampil gemilang dengan melakukan 5 saves untuk kemudian diganjar Man of the Match MOTM. Hasil imbang ini membuat Australia tertahan di urutan kelima grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Socceroos baru mengumpulkan 1 poin dan belum mencetak gol sama sekali. Australia memang memulai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan buruk. Mereka sebelumnya kalah 0-1 saat menjamu Bahrain, laga yang diwarnai kartu merah striker Australia Kusini Yengi. Fans Australia mengungkapkan kekecewaan mereka gagal meraih kemenangan atas Indonesia di media sosial. Banyak di antaranya mengecam kepemimpinan pelatih Graham Arnold, hingga memintanya segera dipecat. Saya rasa saya berbicara atas semua orang ketika saya berkata, Graham Arnold keparat, cuit salah satu penggemar pada kolom komentar Timnas Australia di X. Saya memperkirakan pengumuman di pekan mendatang untuk pemecatan Arnold. Anda tak bisa menerapkan taktik konyol di setiap pertandingan, satu fans lain menuliskan. Graham Arnold sudah membesut Australia sejak 2018 menggantikan Bert van Marwijk. Pelatih 61 tahun itu pernah meloloskan negeri kanguru ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Pelatih Australia, Graham Arnold, tampak frustasi melihat permainan anak-anak asuhnya saat pertandingan melawan Timnas Indonesia. Juru taktik berusia 61 tahun itu kesal dengan banyaknya peluang yang tidak dimanfaatkan secara baik oleh Australia ke gawang Timnas Indonesia. Tercatat, ada 19 tembakan langsung yang dilesatkan Australia ke Timnas Indonesia. 5 diantaranya hampir saja menjebol gawang Timnas Indonesia. Berbagai macam cara juga dilakukan Australia agar bisa mencetak gol ke gawang tuan rumah. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 kontra Australia. Laga itu berlangsung di SUGBK, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentu saja hasil ini membuat Graham Arnold sangat kecewa. Bagi saya ini adalah sebuah frustasi. Kami membuang banyak peluang dan sangat mengecewakan. Di 2 laga awal kami gagal menang, ucap Graham Arnold kepada awak media termasuk bolasport.com pasca pertandingan. Masih ada 8 laga ke depan lagi, kata Graham Arnold. Graham Arnold juga memberikan pujian kepada kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes. Kami menciptakan 5 peluang emas tapi kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes tampil baik. Mereka melakukan beberapa penyelamatan gemilang, tutup Graham Arnold.